Dia nabrak hukum, ya kita nabrak hukum juga katanya. Itu aja. Pak Haji, berarti Cara-caranya itu ya kita halangin lah kan gitu. Kita halangin lah. Pak Haji, berarti kalau misalnya dari pihak yang satu secara memaksa untuk memindahkan makam itu termasuk pencurian makam ya Pak Haji? Otomatis melanggar hukum. Otomatis melanggar hukum. Kalau menurut saya, makanya kita caranya tentu kita mengadu, tentu kita melapor, kan begitu sesuai hukum. Waalaikumsalam. Bang Mus, ini sekarang saya lihat pintu makam sekarang tertutup selalu nih. Nih tertutup. Kenapa Bang Mus? Ya menjaga keamanan aja itu. Menjaga keamanan maksudnya Bang Mus? Ya Apakah ada peraturan baru yang antisipasi, dibuat? dengar-dengar katanya ada pembongkaran paksa, jadi makanya saya gembok. Halo Gala. Halo, dadah. 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 Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini masih polemik soal pembongkaran makam Vanessa, karena ada perbedaan keterangan dari kedua belah pihak, yakni pihak pengacara Dodi Sudrajat dan pihak makam. Menurut pihak makam, baik itu di Karet Bifak maupun di TPU Pemakaman Islam tempat Vanessa sekarang dikebumikan, menurut pengurusnya belum pernah ada izin sekalipun untuk membongkar makam. Selain itu juga persyaratan-persyaratan untuk membongkar makam juga belum terpenuhi. Di Karet Bifak sendiri harus 3 tahun, sementara untuk di Vanessa ini harus ada izin dari yang memakamkan di sini, yakni harus ada izin Haji Faisal. Karena itu Dodi mau tidak mau harus bertatap muka dengan Haji Faisal agar bisa diizinkan membongkar makam Vanessa. Nah, hal itu tentunya membuat langkah Dodi semakin sulit, sehingga ada kekhawatiran dari pihak makam akan terjadi pembongkaran paksa. Hal itu disampaikan oleh penjaga makam saat diwawancara oleh media. Dan karena itulah makam Vanessa sekarang digembok dan ditutup karena dengar-dengar mau ada pembongkaran paksa. Kim Haut yang juga lama diam akhirnya juga bicara soal ini. Nah, bagaimanakah Kim Haut dan penjaga makam ini menanggapi isu ini? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bangkin. Kali ini like, subscribe, dan komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Di Pemda DKI sih kita kalau misalkan ada pemindahan kerangka itu minimal 3 tahun baru bisa dipindahkan. Maksudnya 3 tahun itu maksudnya gimana Pak? 3 tahun itu harus proses jenazahnya yang sudah 3 tahun atau seperti apa? Iya, minimal jenazah sudah dimakamkan 3 tahun di makam tersebut baru bisa dipindahkan gitu. Kecuali mungkin ada bencana alam dan lain sebagainya gitu kan, itu di keluar kehendak dari kita juga. Kalau untuk ini, kalau Pemda DKI sih 3 tahun baru bisa dipindahkan ke tempat lain. Pak, bisa dikatakan kalau untuk saat ini berarti kalau makam almarhum Vanessa itu belum 3 tahun berarti belum bisa untuk dipindahkan Pak? Belum bisa. Nah, begitulah penjelasan dari pengurus TPU Karet Bifak, tempat makam Ibunda Vanessa, yang rencananya Vanessa akan dipindahkan ke sana. Mereka jelas-jelas mengatakan bahwa peraturan untuk memindahkan makam itu minimal 3 tahun. Dan sekarang Vanessa masih 100 hari. Karena itulah Haji Faisal kemarin saat mengunjungi makam Vanessa bersama Galas Kai Ardiansah untuk mengantisipasi pemindahan makam, dan setelah mendengar bahwa memang belum ada perizinan baik dari TPU Makam Islam Malaka maupun TPU Karet Bifak, akhirnya Haji Faisal memutuskan untuk meminta penjaga makam ini berjaga-jaga dan mengingatkan bahwasannya ada rencana pembongkaran makam. Hal ini membuat Haji Faisal berang, dan akhirnya jika memang Dodi memberikan bongkar secara paksa, maka akan bisa dituntut
secara hukum dengan pencurian jenazah. Komunikasi nih dengan Pak Dodi. Belum. Tapi dari pihak Pak Dodi sendiri katanya sudah menyiapkan berkas-berkasnya, Pak Haji. Tinggal satu langkah lagi gitu. Ah. Ya gimana? Saya nggak tahu itu. Itu kan itu harus ditanyakan kepada mereka. Memang bagi kami kalau seandainya sesuai hukum berlaku, ya kami tentu bisa berbuat banyak. Kalau nggak sesuai dengan hukum berlaku, tentu kami akan mencoba bertahan. Berarti tadi hasilnya apa Pak Faisal bertemu dengan lawyer, apa aja poin-poinnya? Ya itulah hasil pembicaraan tadi. Kalau memang sesuai hukum berlaku, sesuai dengan norma-norma agama dan kami tidak bisa untuk bertahan, ya silakan. Tapi kalau menabrak rambu-rambu hukum, ya kami tentu akan menabrak juga rambu-rambu hukum untuk mempertahankannya. Itu aja. Dan Tapi itu dari lawyer, dari Pak Sandi tadi, dari pemilik Pak wakaf. Wakaf Pak Haji udah bicara dengan pemilik wakaf lahan Malaka. Ya kalau sesuai, ya orang makam juga tentu dia tahu dengan hukum aturan mainnya, tentu tahu dia ya. Hukum-hukum yang ada di DKI lah untuk hukum pemakaman kan ada petunjuknya. Bagaimana cara memindahkan makam, berapa lamanya sudah bisa dipindahkan, kan ada aturannya. Jadi saya rasa aturan itu tidak gampang ditabrak. Tapi sungguh pun demikian kita kan nggak tahu persis ya. Berita yang beredar katanya udah mempersiapkan nih Pak Haji untuk makam, tapi tadi saya konfirmasi ke TPU Bifak, tapi pihak sana belum menerima sekali berkas-berkasnya Pak Haji. Iya makanya kan itulah kadang-kadang saya jadi jadi ketawa sendiri jadinya. Kenapa ketawa sendiri? Saya sebenarnya udah sehari ini kan sebenarnya itu bertanya juga saya ke kiri kanan, makanya saya menghabiskan waktu tadi gue bicara gimana nih bang, kan gitu. Ya, ujung-ujung kesimpulannya kami seperti itu. Pengacara saya tadi bilang, Bang Sandi bilang ya kalau tidak menabrak rambu-rambu hukum sesuai yang hukum yang berlaku kembali ke situ ya kita bagaimana monggo. Tapi kalau tidak dia menabrak hukum ya kita menabrak hukum juga katanya. Itu aja. Pak Haji, berarti dengan aksi ini bertahan ini maksudnya bisa jadi akan terjerat hukum juga nanti Pak Haji? Ya menabrak bukan, artinya kita coba ya umpamanya solusi-solusi lain lah ya dengan pihak orang punya makam. Kita main langgar hukum itu enggak, artinya mungkin cara-caranya itu ya kita halangin lah kan gitu. Kita halangin lah. Pak Haji, berarti kalau misalnya dari pihak yang satu secara memaksa untuk memindahkan makam itu termasuk pencurian makam ya Pak Haji? Otomatis melanggar hukum. Otomatis melanggar hukum. Kalau menurut saya, makanya kita caranya tentu kita mengadu, tentu kita melapor. Kan begitu sesuai hukum yang berlaku. Pak Haji. Nah, berdasarkan hal itulah, maka dari itu sepertinya Haji Faisal menyarankan kepada penjaga makam untuk menggembok saja makam Vanessa Angel, takut sewaktu-waktu ada rencana tiba-tiba untuk memindahkan makam Vanessa secara paksa. Ini sekarang saya lihat pintu makam sekarang tertutup selalu nih. Nih tertutup. Kenapa Bang Mus? Ya menjaga keamanan aja itu. Menjaga keamanan maksudnya Bang Mus? Ya Apakah ada peraturan-peraturan baru yang dibuat? Dengar-dengar katanya ada pembongkaran paksa, jadi makanya saya gembok. Jadi dibatasin untuk menziarahkan kuburan Vanessa selama sampai aman. Nah. Jadi maksudnya mulai pernah kapan? Baru saat tanggal 10 ini. Tanggal 10 ini pintu makam selalu tertutup. Bagaimana kalau ada peziarah datang? Kalau untuk ke makam yang warga ini biasa ke makam Vanessa dilarang dulu. Untuk saat ini kalau peziarah mau ke makam Vanessa dilarang dulu. Ya. Alasannya Bang Mus? Untuk menjaga keamanan sampai dia situasi aman aja, mendengar kabar berita yang katanya ada pembongkaran paksa. Oh gitu. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Betul. Kalau tanggapan Pak Haji seperti apa mengenai makam sekarang mulai memakai peraturan ditutup? Belum ada tanggapan Pak Haji. Belum ada. Pak Haji belum kemari? Belum. Tapi udah ada komunikasi dengan Pak Haji? Belum, dari pengurus makam aja. Oh, dari pengurus makam aja Bang Mus. Sekarang ada peraturan-peraturan katanya Bang Mus kalau untuk peziarah wanita yang mau ke makam Vanessa diperbolehkan. Iya, kalau
wanita nggak apa-apa, tapi kalau untuk orang-orang laki dijaga lah, Dijaga ya. dijaga, jangan sampai ada yang cari incar doang. Jadi per tanggal 10 Sampai menjelang, saya dengar sampai 100 hari. sampai 100 hari